Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Marni Ike Riono Nayoan, Ketua Majelis Jemaat GPIB Peniel Palembang. Sebelum kita mengawali seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan aktivitas dan pelayanan kita sepanjang hari ini, kita mau mendasari perjalanan kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak sahabat GPIB dimanapun berada, mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita terambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Sebelum kami mengawali tugas layan kami di sepanjang hari ini, kami mau mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi kekuatan untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, firman Tuhan pagi hari ini mau mengajak kita ketika kita menjalani kehidupan, untuk kita tidak mengandalkan apa yang menjadi pikiran kita, untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita semata. Cerita perempuan Samaria yang menjadi teks bacaan kita saat ini. Perempuan Samaria merespon bahwa apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus itu tidak dapat atau tidak mungkin terpenuhi. Karena Tuhan Yesus tidak punya timba, gayung. Gitu ya, apalagi ternyata sumur itu sangat dalam. Secara logika, apa yang dipikirkan oleh perempuan Samaria sangatlah wajar. Sumur yang dalam, tidak punya gayung atau timba, bagaimana mengambil air? Belum lagi kemudian ada pernyataan dari perempuan Samaria tentang hak sumur itu yang adalah milik orang Samaria yang diwariskan oleh Yakub. Jadi di samping Yesus tidak punya gayung atau timba, Yesus juga tidak punya hak
atas sumber air dari sumur itu. Kita dapat melihat bahwa pikiran perempuan Samaria, dia terbatas pada hal duniawi, tanpa kemudian dia merenungkan bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan sang pemberi anugerah, yang menganugerahkan mata air atas keberadaan sumur itu. Nah, sahabat GPIB dimanapun berada, terkadang cara berpikir perempuan Samaria juga menjadi cara berpikir kita. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita. Kita hanya melihat dari cara berpikir kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan, dan Tuhan tidak memberikan kelepasan, Tuhan tidak memberikan kelegaan, Tuhan tidak kunjung memberikan jawaban atas pergumulan-pergumulan kita, kita cepat sekali mengambil kesimpulan. Padahal jauh daripada itu, bahwa atas perjalanan kehidupan kita, Dia, Tuhan kita, sedang bekerja melampaui apa yang menjadi pikiran dan pandangan kita. Kita manusia hanya melihat sebatas cara kerja, pikiran dan pandangan kita. Tapi Dia, Tuhan Allah kita, bekerja menyeluruh atas hidup kita. Melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, Yesus menjelaskan bahwa air hidup yang Ia miliki jauh lebih daripada air dari sumur Yakub. Air sumur Yakub hanya menghilangkan dahaga untuk sementara. Tapi air kehidupan yang Ia berikan dalam kehidupan manusia memberikan kelegaan, kepuasan, dan menuntun pada kehidupan yang kekal. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, ini mendorong kita ketika menjalani kehidupan untuk percaya dan andalkan kuasa Tuhan. Untuk kita senantiasa tetap percaya, mungkin hari ini apa yang kita alami tidak dapat kita mengerti, tidak dapat kita pahami. Tapi percayalah, Dia Tuhan kita sedang persiapkan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kita. Percayalah dan andalkan senantiasa kuasa-Nya. Percayalah, Dia Tuhan yang dapat memuaskan jiwa dan menuntun kehidupan kita. Meskipun ketika kita menjalani hidup, kita juga akan selalu diperhadapkan pada pergumulan. Kita selalu saja masih membutuhkan air untuk melepaskan keletihan, kelelahan, dan dahaga. Tapi iman kita terus terangkat, terarah kepadanya dengan pengharapan bahwa
Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup di dalam dunia ini. Dia juga Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Karena itu, ketika saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan, maka selalu ada kekuatan untuk terus melangkah, untuk terus membangun kehidupan, untuk terus berjalan di dalam pengharapan. Saya tidak berjalan sendirian. Tuhan yang berkuasa melampaui apapun yang ada dalam dunia ini akan bekerja dengan caranya yang ajaib untuk hidupku, hidupmu, hidup kita semua. Selamat melanjutkan karya layan di sepanjang hari ini, dan biarlah kita terus percaya kuasanya bekerja atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami terus percaya bahwa kuasa-Mu melebihi apapun yang ada dalam dunia ini. Kuasa-Mu bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, setiap pekerjaan kami, usaha kami, setiap gerak layan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau kuatkan kami. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran yang mengembara. Jauhkan kami dari pandangan-pandangan yang hanya mengandalkan kekuatan kami. Kekuatan kami manusia terbatas. Hanya Engkaulah yang tak terbatas dalam dunia ini. Hanya Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berdoa untuk sahabat GPIB dimanapun mereka berada dalam hidup secara pribadi, bersama dengan keluarga, pemeliharaan Tuhan ada dalam hidup mereka. Mereka mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Biarlah dalam segala upaya daya pengobatan yang dijalani, mereka tetap meyakini Tuhan bekerja melalui setiap cara pengobatan yang mereka jalani. Tuhan berikan kekuatan, kesabaran untuk anggota keluarga yang mendampingi, sehingga mereka juga boleh terus ada di dalam pendampingan untuk kekasih-kekasih hati yang sedang dalam kelemahan tubuh. Untuk setiap sahabat GPIB dimanapun mereka berada, yang terus ada dalam perjuangan hidup, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan kuatkan mereka semua. Dan biarlah kami terus melangkah dalam iman dan percaya yang sungguh hanya kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih bersama dengan Majelis Sinode GPIB yang terus ada mendukung program Morning Call GPIB sampai dengan hari ini. Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB dalam penata layanan di tengah-tengah kehidupan GPIB. Biarlah Tuhan memberkati, dan seluruh tim kerja Morning Call, Night Call GPIB, Tuhan juga memberkati setiap gerak layar mereka, berkati setiap apa yang juga menjadi tanggung jawab mereka, sehingga sungguh program Morning Call GPIB terus boleh menjadi berkat dalam seluruh kehidupan sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini hidup dan kehidupan kami. Kami melangkah di dalam iman hanya kepadamu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bawa dan serukan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Terus percaya, kuasa Yesus ada dan bekerja dalam hidup kita.